Halo, Kenapa, Vi? lagi di mana lo? Di rumah nih. Ada apa, Vi? Cabut yuk, gabut gua. Cabut kemana, anjir? Udah malam gini juga. Ya keluar aja lah, cari angin, ngopi kek. Enggak ah. Gue gak bisa deh kayaknya kalau sekarang. Duh, kenapa sih? Lagi ada acara lu ya? Gak ada sih. Cuman gue lagi pengen ibadah malam nih. Lu tau lah, malam Lailatul Qadar. Anjir, rajin banget lu. Ya harus lah. Malam Lailatul Qadar kan cuma ada setahun sekali. Ya, iya sih. Tahu kok, gue tahu. Nah, itu lu tahu. Mending lu diem di rumah aja sana. Sholat kek. Daripada lu keluyuran. Iya, bawel. Tapi gue penasaran ya. Tapi kalau gue ikutan ibadah malam gini, itu amalan gue dapet banyak gak ya? Soal ibadah gak boleh hitung-hitungan. Dosa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di episode kali ini kita akan membicarakan satu peristiwa, satu momen yang itu khusus terjadi di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang dijanjikan oleh Allah kalau kita isi dengan ibadah kepadanya akan berpahala setara dengan lebih dari 1000 bulan. Dan ketika cerita soal Lailatul Qadar ini berhubungan setidaknya dengan dua narasi besar. Yang pertama, soal turunnya Al-Quran kepada umat Islam, dan yang kedua soal kisah tentang Sam'un al-Ghazi yang beliau membalas dalam tanda kutip kebaikan Allah, pertolongan Allah dengan beribadah tanpa henti lebih dari 80 tahun atau setara 1000 bulan. Sehingga ketika para sahabat mendengar cerita itu, Nabi menjelaskan bahwa kita umat Rasulullah diberi fasilitas satu malam yang itu kalau kita isi dengan ibadah pahalanya setara dengan 1000 bulan. Menariknya malam Lailatul Qadar ini walaupun pasti terjadi di bulan Ramadan, ini banyak tafsiran dan tidak pernah diketahui persis tanggal berapa. Walaupun Imam Al-Ghazali sempat juga kemudian memberikan kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar berdasarkan hari pertama bulan puasa. Hikmah dari dirahasiakannya Lailatul Qadar ini sesungguhnya adalah agar kita tidak menjadi pribadi yang oportunis, yang hanya beribadah ketika ada janji pahala yang besar, yang kemudian berhenti ketika kita tahu bahwa pahalanya tidak besar. Kenapa kita tidak boleh menjadi oportunis seperti itu? Karena kalau kita oportunis dalam konteks relasi kita dengan Allah, maka relasi kita dengan Allah akan menjadi hanya sekedar relasi yang transaksional gitu ya, yang sifatnya sangat ekonomis sekali gitu. Kita ibadah kepadanya karena kita tahu ada pahala yang diberikan, kita melihat perspektif kita beribadah dari perspektif yang sangat melihat opportunity cost. Kita berkorban untuk sholat taraweh, misalkan sholat tahajud, karena kita tahu ada pahala besar yang akan kita dapatkan, yang kita lihat pahala tersebut lebih besar dari pengorbanan yang kita lakukan atau lebih besar daripada modal yang kita lakukan. Allah sebenarnya memberikan kebolehan untuk kita melihat relasi kita sebagai relasi yang sangat ekonomis, yang sangat transaksional, yang dimana Allah menjelaskan bahwa Allah itu adalah pedagang yang maha jujur gitu, yang maha akan memberikan balasan bahkan dalam konteks hingga yang sifatnya sebesar zarrah sekalipun, khairihi wa syarrihi, baik itu baik maupun buruk. Tetapi ya masa kita mau hubungan kita hanya sekadar transaksional. Kita ingin hubungan kita jauh lebih itu, kita dengan Allah ingin menjadi hubungan yang sifatnya pengabdian, sehingga hikmah dari dirahasiakannya Lailatul Qadar menurut saya adalah tumbuhnya kebiasaan beribadah tanpa mengharapkan adanya imbalan. Kita murni mengabdi kepada Allah karena kita tahu bahwa kita mencintai Allah, kita ingin memberikan pengabdian sekuat tenaga kita, dan kita tidak mengharapkan pahala sama sekali. Nah, sehingga kalau misalkan kita sudah sampai pada titik ini, kita akan ingat misalkan kenapa ada salah seorang sufi yang dia bilang bahwa wahai Allah, saya nggak apa-apa masuk neraka asal denganmu gitu, asal dengan cintamu gitu.
karena engkau bagiku itu sudah cukup. Nah, dalam hal ini maka kemudian kita bisa melihat konteks ikhlas dari Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali bilang bahwa ada orang yang ikhlasnya itu baru sebatas karena ikhlas tapi mengharapkan pahala. Ada orang yang ikhlas tapi karena takut pada dosa atau pada hukuman di neraka. Nah, di atas itu ada orang yang ikhlas murni hanya karena Allah. Sehingga kemudian ya kita harusnya menjadikan momen untuk kita menjemput Lailatul Qadar ini bukan dalam konteks untuk melihat dan berbangga dengan pahala yang dijanjikan, tapi kita mencoba menyadari bahwa ibadah itu lebih besar dari sekedar mengharapkan pahala, bahwa kita melaksanakan itu sebagai bentuk pengabdian kepadanya, sehingga apakah Allah akan memberikan ataukah tidak itu kita serahkan kepadanya, dan kita tahu bahwa Allah sebaik-baiknya maha pemberi, maha penghitung setiap upaya kita, maha mengetahui segala kelemahan kita, sehingga kita tidak gelisah lagi gitu apakah ibadah kita dapat Lailatul Qadar ataukah tidak. Di saat yang sama kita mengupayakan setiap saat mengoptimalkan ibadah kita ya minimalnya di bulan Ramadan, di mana kita ibaratnya mencas ulang spiritualitas kita, sehingga di 11 bulan setelahnya kita memiliki tenaga yang cukup gitu ya, baterai yang cukup dalam konteks spiritual untuk kemudian kita bisa melaksanakan imsak, bisa melaksanakan kontrol diri dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang itu melewati batas. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan upaya kita, ibadah kita, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, bisa meluruskan niat kita dan mengoptimalkan pengabdian kita kepadanya, sehingga relasi kita dengannya adalah relasi pencinta dan kekasih yang tidak lagi batas transaksional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.